Hai Sobat Kursi Kosong, selamat malam juga. Selamat datang di podcast Kursi Kosong. Malam ini kami akan membawakan kisah horor yang ada di sekitar kita. Bersama saya Akbar dan saya Arif akan membawakan kisah horor seperti fenomena terbang saat tidur dan juga pengalaman saya sendiri saat masih di Sukabumi. Selamat mendengarkan dan jangan lupa jaga sikapmu, jaga ucapanmu, karena kamu tidak tahu sosok seperti apa yang mendampingi. Fenomena terbang saat tidur. Pernah gak sih kalian merasakan suatu fenomena yang cukup ekstrim? Mungkin kalau misalnya kita bilang untuk fenomena ketindihan ataupun kesurupan itu cukup banyak terjadi di sekitar kita. Namun untuk fenomena terbang mungkin hanya terjadi di film-film. Ini terjadi padaku. Kisah ini bermula pada suatu hari yang cerah di musim panas. Kenalkan, nama aku Adi. Saat itu, aku dan teman-temanku, panggil saja mereka Gilang, Risnanda, dan Putri. Kami berempat memutuskan untuk pergi berlibur ke Pantai Pangandaran. Buat yang gak tahu, Pantai Pangandaran itu merupakan objek wisata yang cukup terkenal di Jawa Barat, dan termasuk ke dalam pantai yang berada di bagian selatan. Dimana kalau kalian tahu, pantai selatan itu identik dengan kisah-kisah horor seperti Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Jadi kisahnya itu bermula saat kami berempat ingin mengadakan perjalanan ke Pantai Pangandaran. Kami berempat sangat semangat untuk pergi ke sana. Perjalanan pun dimulai pada pagi hari. Aku berangkat bersama Gilang menggunakan motornya pada pagi hari, sedangkan Risnanda dan Putri pergi menggunakan bus antar kota. Tidak semua berangkat dan tidak ada hal yang aneh selama perjalanan. Perjalanan ditempuh dalam waktu 6 jam dari kota Bandung, sehingga kami sampai pada sore harinya. Kami menginap di rumah saudara Risnanda yang bernama Nita. Jaraknya memang cukup jauh dari bibir pantai, sehingga perlu 10 menit untuk sampai bila berjalan kaki. Kami saat itu menjelajah beberapa objek wisata di sana, hingga waktu menjelang maghrib. Kami pun lantas pulang ke rumah untuk dapat menyantap ikan bakar, kemudian beristirahat. Pada malam harinya pun, kami cukup kelelahan atas kegiatan yang telah kami lakukan tadi siang, dan memutuskan untuk tidur di kamar masing-masing. Di sini posisinya, aku tidur dengan Gilang, Risnanda tidur dengan Putri, dan Nita tidur di kamar sendiri. Oh iya, sebagai informasi, di kamarku ini terdapat sebuah jendela yang langsung menghadap ke rumah kosong di sebelah rumah kami. Buat yang gak tahu, pemandangan rumah kosong ini rumah tua yang sudah tidak terurus, tidak terpakai. Aku gak tahu rumah itu sempat menjadi objek yang wisata atau seperti apa, ataukah pernah terdampak tsunami tahun 2006 atau bagaimana. Yang jelas, aku merasa tidak nyaman untuk tidur langsung menghadap rumah kosong itu. Malam itu pun semakin larut, namun rasa kantuk pun tidak kunjung mendatangiku. Sedangkan temanku Gilang yang tidur di sebelahku sudah tertidur dengan sangat pulas. Aku tahu dia orang yang paling cepat tertidur di antara kami semua. Sehingga aku pun tidak heran kalau 5 menit dia berbaring sudah bisa langsung tertidur. Di lain situasi, aku pun memaksakan untuk memejamkan mata agar dapat tertidur. Hingga akhirnya aku dapat tertidur meskipun tidak selelap Gilang. Entah berapa lama aku tertidur, aku merasakan sesuatu yang menarik kakiku. Hingga kepalaku pun terjatuh dari bantal. Aku merasa heran. Aku berpikir bahwa itu adalah temanku Gilang yang jaga padaku saat itu. Sehingga aku pun menegurnya untuk tidak mengganggu tidurku. Namun ia pun seperti baru terbangun dan tidak mengerti aku ini berbicara. Aku
Aku pun sudah merasa tidak nyaman dan meminta untuk bertukar posisi, yang dimana posisi Gilanglah yang saat itu menghadap jendela sekarang. Ia pun menggerutu dan menolak. Namun setelah aku maksanya, ia pun mau. Meskipun dengan omelan dari muridnya. Gilang pun kembali tertidur. Aku yang merasa tidak nyaman mencoba kembali tidur meskipun dengan cukup kesulitan. Karena tadi aku merasakan sesuatu yang menarik kakiku dari ujung tempat tidur. Hingga akhirnya aku kembali tertidur. Setelah aku tertidur, aku merasakan badanku semakin lama semakin ringan. Seakan terbang di udara. Lama berselang, aku merasakan bahwa badanku terasa semakin dingin. Amat dingin. Saat ku buka mataku, aku sangat terkejut melihat diriku yang berada di lantai. Aku merasa heran akan diriku. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa aku bisa di lantai? Aku tahu bahwa aku tidaklah terjatuh di tempat tidur. Aku tahu saat itu, beberapa detik yang lalu aku sedang ada di tempat tidur. Mengapa aku bisa ada di lantai? Aku merasa heran akan hal itu. Karena secara logika apabila aku merasa jatuh, tentulah aku akan terbangun secara otomatis. Namun pada faktanya tidak. Aku secara aneh langsung merasakan berada di bawah tempat tidur. Dan aku tahu bahwa itu bukanlah fenomena yang wajar. Esok harinya pun aku menceritakannya kepada Gilang akan keanehan malam itu. Ia mengatakan bisa saja itu paranormal activity. Bisa saja itu hal aneh, hal gaib yang terjadi padaku. Kami pun segera berkemas dan pamit meninggalkan rumah itu pada siang harinya. Karena aku pun tahu, jika aku makin lama di sana, tidak akan nyaman dan tidak akan aman bagiku. Sehingga kami berempat pun segera kembali untuk pulang ke kota Bandung. Oke, itu tadi cerita dari Akbar. Mau nanya nih, boleh gak? Ya boleh. Trip. Itu kan terbang saat tidur. Serem ya? Iya, lumayan sih. Kalau emang itu bener-bener kejadian yang kayak gitu, nyata serem lah. Untungnya juga kan waktu itu tuh, ya kalau misalnya kita lihat sendiri kan bisa dikatakan melayang lah ya. Melayang. Jadi saya juga sebenarnya waktu itu mah emang gak ngeliat langsung, cuman saya tuh waktu itu ngerasain gitu kan. Di situ posisinya tuh kayak tempat tidur besi di mana itu tuh cuma ditutupin sama kasur doang. Nah otomatis kalau misalkan ada orang, katakanlah Adin ini teman aku yang berdiri, itu bakalan kerasa lah sama aku. Nah cuman waktu aku tidur ini, dia tuh tiba-tiba ngerasa terjatuh gitu, plek gitu. Nah dia tuh jadi mengalami fenomena terbang itu 2 kali. Yang pertama tuh waktu ngegebrak waktu tempat tidurnya. Yang kedua waktu dia jatuh udah di lantai. Nah jadi kalau misalkan aku ngeliat mah ya cukup serem sih, apalagi kalau misalkan gangguannya sampai se-ekstrim ini gitu. Jadi dia tuh tidur di kasur, melayang, Iya. jatuh ke lantai. Iya, cuman kalau misalkan untuk waktu ke lantainya itu sebenarnya dia tuh kayak nggak dijatuhin gitu, tapi secara perlahan gitu. Nah waktu dia dijatuhin bener-bener keras itu waktu dia di atas tempat tidurnya itu. Oh, ya iya. Emang sih. Itu tuh melayang tinggi gak sih? Kalau misalkan untuk tingginya kayaknya lumayan sih, tapi waktu kerasa dihentakin emang kan cuma cukup keras juga ya. Jadi kalau misalkan kita berdiri di depan tempat, di ujung tempat tidur, terus kayak ngejatuhin dia sendiri, kerasa lah segimana itu tekanannya. Nah ini mah kayak lebih keras gitu. Jadi logika aku ini mah harusnya lebih tinggi dibanding orang yang lagi berdiri. Artinya cukup tinggi, sekitar hampir 1,5 meter. Tinggi dong. Lumayan. Makanya kalau misalkan cukup bayangin fenomena atau pengalaman itu ya ngeri juga. Tapi untungnya kan kalau misalkan kita kalau ada hal-hal yang horor, paling enggak ketindihan atau enggak kesurupan lah ya paling mentok. Ini kalau misalkan sampai diganggu kayak gitu masih udah cukup aneh, udah ada takut juga sih kita. Ekstrim juga sih. Iya, kalau kayak gitu masih. Nah, kita juga sih rada bingung. Itu tuh emang yang sebenarnya yang jadi yang jadi permasalahan tuh emang rumah di situ, rumah kosong itu yang berhantu kah, ataukah rumah saudaranya
Nanda ataupun rumahnya Nita ini yang bermasalahkah? Ataukah emang Adit itu yang gampang diganggu? Ataukah ada emang hantu yang ngikutin dia selama di perjalanan? Nggak tahu juga sih. Cuman kemungkinan besar yang kita rasain itu bahwa ada masalah di depan rumah itu, karena saat kita merasakannya juga emang di Nanda ini cuma banyak banget itu pengalaman horor dia itu. Bahkan dia juga katanya pengen ngirim juga ke podcast ini. Nah, jadi dia tuh gak ngerasain apa-apa di rumah itu ya, tapi dia tuh ngerasa ada hawa negatif di rumah kosong itu. Jadi ya mungkin di situ penyebabnya. Dan juga itu Arif bakalan bawain cerita soal pengalamannya saat mati lampu di daerah rumahnya ya? Ya, di rumah saya di Sukabumi. Ya. Kalau gitu, mari kita dengarkan kisahnya. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2014. Saat itu aku masih duduk di bangku SMP. Suatu hari aku pulang sekolah sekitar pukul 5:30 sore. Karena ada kegiatan di sekolahku. Sesampainya di rumah, ternyata orang tuaku tidak ada. Mungkin mereka sedang keluar. Kemudian aku bergegas masuk ke dalam rumah dan hendak menyalakan lampu. Namun ternyata tidak bisa. Mati lampu. Pantas saja sepanjang perjalanan pulang gelap. Tiba-tiba aku mendengar suara ibu-ibu sedang bercakap-cakap di luar. Siapa itu? Pikirku. Segera aku membuka pintu untuk memeriksanya. Ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Mungkin hanya perasaanku saja. Aku kemudian kembali duduk di ruang tengah. Sebelumnya, biar aku jelaskan. Kalau posisi rumahku itu rumah tusuk sate. Jadi, kalau aku keluar dari pintu rumah, aku bisa langsung memandang lurus jalan di hadapanku. Tak lama dari jendela rumahku, aku melihat seperti ada cahaya melayang, namun warnanya hitam. Entah apa itu. Aku kembali menghampiri pintu untuk memeriksanya, tapi sama. Tidak ada apa-apa di luar sana. Tapi dari kejauhan, aku sadar di ujung jalan, aku melihat ada seseorang sedang berjalan ke arahku. Dia memakai semacam hoodie untuk menutupi kepalanya. Dari perawakannya, sepertinya dia wanita, tapi wajahnya tak kelihatan. Selain karena gelap, dia juga menunduk. Dia, sosok itu, semakin dekat berjalan ke arahku. Dan aku pun refleks menghampirinya. Saat jarak kita semakin dekat, sambil berjalan, dia mulai mengangkat kepalanya. Dan saat itu pun, aku melihatnya. Wajahnya, dia menyeringai tersenyum ke arahku. Wajahnya putih, pucat, dan mulutnya sobek hingga ke telinga. Entah makhluk apa itu, siapa itu. Dengan bodohnya, refleks aku dengan setengah berlari mengejar sosok itu. Aku terus berlari, sampai tiba-tiba aku tersadar bahwa aku sudah ada jauh dari rumahku. Aku sudah berdiri di tepi sungai, dan aku bingung bercampur rasa takut. Aku sedang apa di sini? Sendirian. Sosok itu pun sudah tak ada. Entah aku mengejar apa. Aku pun kembali ke rumah. Orang tuaku pun sudah ada di sana. Gokil, bisa kayak gitu.
Itu sebenarnya waktu kejadian SMP kelas berapa sih? Itu SMP sekitar kelas 2. Kelas 2. Iya, baru naik ke kelas 2. Oh, Kelas 8. oh. Emang yang kelihatan tuh emang aduh yakinnya tuh ini sosok hantu kah atau kan bisa aja itu orang. Bisa. Nah, cuman yang Arif rasa kalau misalkan saat itu tuh dia tuh lebih aku tahu itu bukan manusia. Tapi atau mungkin biasanya orang jahat. Nah, Arif lebih condongnya ke yang mana nih? Awalnya, nih yang menarik nih. Awalnya aku kira itu orang jahat, Bar. Soalnya dia pakai hoodie kan di tengah gelap jalan. Saya kira kan itu mau maling atau apa gitu kan. Ya. Tapi kan setelah saya kejar, nggak tahu dengan bodohnya saya ngejar karena saya kira itu bukan hantu kan. Saya kejar, nggak ada. Waktu Arif kejar itu tuh ngelihat sosok ini tuh terbang atau ikut lari atau gimana? Dia lari depan saya kejar. Gak ngelihat kakinya tuh napak atau enggak? Nggak sadar, nggak ngelihat. Oh. Kok bisa tiba-tiba ada di sungai gitu? Emang dekat sungai rumahnya Arif? Betul. Sungai Cibandung nama sungainya. Oh. Cukup horor juga. Itu sempat ngelihatnya tuh sekilas gitu atau bentuknya tuh siluet gelap gitu ataukah ada kayak wajah yang rusak gitu atau gimana? Enggak. Perawakannya kayak manusia, perempuan, agak pendek. Bisa gitu ya? Ya, tapi yang bikin ngeri itu yang aku lihat ya, bibirnya tuh sampai ke kuping. Wah. Kayak robek gitu ya Kayak bibirnya? robek. Nggak tahu itu robek atau senyumnya aja lebar atau gimana, yang jelas itu menyeramkan. Sambil senyum ke Arif itu Iya. posisinya. Mungkin maksudnya permisi, tanpa kata permisi, tapi senyumnya itu loh yang bikin terbayang-bayang. Emang Arif punya riwayat sebagai anak indigo gitu atau baru apa kayak Enggak kok. Aku biasa aja. Keren juga sih kalau misalkan langsung nampak yang kayak gitu dan juga ngeliat hal yang kayak gitu. Kan biasanya anak SMP tuh kalau misalkan ngeliat yang kayak gitu, apalagi mulutnya bekas jahitan atau robek kayak gitu kan, biasanya tuh lari, kabur ngejauh gitu. Ini mah kan deketin cukup gokil juga sih kalau misalkan aku nggak tahu tuh jelas Dikejar gitu. malah. Kalau orang jahat nggak tahu juga mungkin bisa jadi penculikan anak, tapi ya kalau misalkan serem juga sih kalau misalkan itu penampakan dan nampakin di depan muka. Itu posisi kejadian itu waktu mati lampu ya? Mati lampu. Gelap semua. Maghrib pula, habis maghrib. Wah, apalagi mitosnya tuh kalau misalkan maghrib tuh waktunya makhluk-makhluk yang kayak gitu berkeliaran. Jadi buat sobat podcast horor, kalau misalkan kalian tahu cahaya matahari di waktu maghrib itu, menjelang maghrib itu ada di kisaran rentan cahaya yang keberapa gitu, yang dimana cahaya itu salah satu yang disukai oleh makhluk gaib. Makanya kenapa waktu maghrib itu sangat dijauhi, dan juga emang itu tuh makanya orang tua dulu kita juga sering bilang hati-hati kalau maghrib diculik, wewe gombel kalau wewe. Karena memang secara ilmiah juga rasio cahaya yang dihasilkan matahari ke bumi itu emang lupa lagi penelitiannya apa, nanti bakal coba dicari tahu. Tapi memang benar bahwa waktu maghrib itu waktunya rentan untuk makhluk halus berkeliaran. Oh ya, itu 2 cerita dari kami. Makasih banyak buat sobat kursi kosong yang udah menyempatkan waktu untuk mendengarkan Imam Cokro. Terus pantengin podcast Kursi Kosong. Jangan lupa untuk memfollow podcast Kursi Kosong dan juga mengikuti kita di YouTube dan juga di Spotify dan Google Podcast. Sekian dari saya, Akbar. Saya Arif Rian. Jaga sikapmu, jaga ucapanmu, karena kamu tidak pernah tahu siapa, sosok apa yang menemani.